Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Zulkarnain. Dahulu kala, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, meliputi seluruh belahan dunia ini. Kisah ini dinukil di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Dzulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang saja, yang 2 dari golongan beriman dan yang tidak. Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang tidak beriman adalah Bukhtanasar dan Firaun. Yang akan kita bahas di sini adalah kisah tentang Zulkarnain, seorang raja soleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat dunia ini. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna orang yang memiliki 2 tanduk. Tapi 2 tanduk di sini memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat, karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Seorang yang dianugerahkan Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar di wilayah dunia ini. Dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain. Segala hal yang ingin dicapai oleh beliau akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya. Seorang raja yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar Al-Makduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun persepsi ini dibantah oleh para ulama. Karena Raja Alexander bukanlah orang yang beriman yang disebutkan dalam sejarah. Raja Alexander ini memiliki seorang menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Yang sebagaimana kita ketahui, Aristoteles seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu. Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang jelas beriman. Antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Tatkala ia sedang berjalan bersama pasukannya, menelusuri bumi dan menjelajah daerah kekuasaannya. Pada akhir ketika, suatu hari ia dan pasukannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumur hitam. Di tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat, di lokasi itu ia menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kafir. Dan kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Ya Allah, silakan engkau serang mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah. Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah, kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Beliau berkata, "Siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka kami akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain yang jauh lebih parah daripada di dunia. Dan sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nanti." Begitu hebatnya pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini. Setelah ia mendakwahi kaum ini, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba pada suatu tempat terbitnya matahari, ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada 2 pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama, beranggapan adalah tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif
yang tidak tahu caranya membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari. Dan pendapat kedua, beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah, maka mereka akan diperangi. Begitu juga sebaliknya, karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Zulkarnain. Perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangat luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan lagi perjalanannya, yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat, sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini. Tidak diketahui ke arah mana, apakah itu utara atau selatan. Yang diceritakannya adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat. Yang tempat itu memiliki 2 gunung yang besar dan tinggi. Ditapatinya di lokasi tersebut suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui, sehingga hampir-hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya. Lalu bagaimana Zulkarnain bisa berbicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka, atau ada seorang penerjemah di sisi Zulkarnain yang kurang lebih mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau, seorang raja yang soleh. Mustahil Allah tidak mempermudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau. Tatkala dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh. Karena di wilayah tersebut ada 2 kabilah, yaitu Ya'jud dan Ma'jud, yang sering berbuat kerusakan. Dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dan kabilah Ya'jud Ma'jud, dan mereka akan memberikan upah kepada sang raja. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Secara logika, bagaimana kita membuat sebuah tembok yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung lainnya? Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman sekarang, itu akan terasa sulit. Walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung dengan peralatan yang canggih dan modern. Bagaimana jika proyek pembangunan tembok ini dilakukan pada zaman dahulu? Yang kita sudah tahu bahwa ketika di zaman itu, peralatan tidak secanggih sekarang. Di manakah tempat ini? Wallahu a'lam bishawab. Untuk lokasi tempat ini, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di situ beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana. Jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut. Ketika suatu hari, mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh. Di dekat gunung itu, mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja, memukul-mukul secara beramai-ramai. Dan ada juga cerita dari warga sekitar, mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung. Kemudian terhembas angin yang kencang, sehingga mereka jatuh lagi ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini, tidak tahu di mana yang benar tentang lokasi persis dari 2 kemungkinan yang kita utarakan tadi. Kita kembali lagi ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas, yang dinding itu memisahkan antara kaum itu
dan kaum kabilah Ya'juj Ma'juj. Mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku." Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama, sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak, karena ditujukan untuk menutupi 2 buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi 2 gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara 2 buah gunung, maka dipanaskanlah tumpukan besi itu dengan api. Dan ketika besi itu sudah panas, sehingga muncul nyala api karena saking panasnya besi tersebut, lalu tuangkanlah cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung, sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bisa orang di zaman dahulu melakukan itu semua? Kalau dipikir secara logika, api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung? Dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung? Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang banyak. Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Sungguh di luar nalar manusia. Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Bisa kita simpulkan bahwa Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya, karena sudah memiliki teknologi secanggih itu pada zamannya. Bahwasanya jika besi dicampur dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan 2 logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru. Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa yang telah mereka bangun. Tapi luar biasanya, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri. Ketika telah menyelesaikan proyek tersebut, dia tidak ujub sama sekali. Dia bilang, "Ini rahmat dari Robku." Kemudian dia berkata lagi, "Jika pada suatu hari, atas izin Robku, dinding ini akan luluh." Maksudnya adalah, dinding ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Suatu hari, jika Robku mengizinkan, dinding ini akan runtuh dan jebol. Di dalam sana, Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain tersebut. Jadi sampai hari ini, di dalam sana mereka beranak pinak, sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Perlu diketahui, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja, mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. 2 kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia, dengan bentuk wajah yang bulat, mata yang sipit, dan gemuk. Ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi, sehingga keluarlah semua 2 kabilah ini dari tabir yang menutupi lokasi itu. Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj saat itu. Mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka, kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Pokoknya, pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah, kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Hingga pada saat itu, Allah memerintahkan Nabi Isa dan para pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari 2 kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini.
Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika, Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan kedua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat. Ulat ini akan menggorogoti leher dan badan Ya'juj Ma'juj, sehingga mereka semua mati tak tersisa satupun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah itu, datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah kemana. Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Untuk menghilangkan bau busuknya, maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Alhasil, bumi menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi itulah cerita tentang Raja Zulkarnain yang memiliki hukum kaid dengan Ya'juj Ma'juj. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.